Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah akhirnya mengakui, ya. Akhirnya mengakui, ya, hanya kamu yang memiliki energi cinta yang dia cari. Akhirnya mengakui hanya kamu yang memiliki energi cinta yang dia cari. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa antara kamu sama dia. Ada pulling you up ya teman-teman. Kalau Sora lihat ada energi self doubt ya, artinya ada energi mungkin gak yakin ya, ketidakyakinan, keraguan gitu ya teman-teman, dari si orang ini yang sedang berpikir tentang banyak hal di dalam hidupnya. Salah satu tentang energi seseorang yang menjadi pendampingnya dia, energi yang menjadi seseorang yang akan menjadi belahan jiwa dia atau pendamping hati teman-teman ya. Ada energi di mana ada ketidakyakinan, ada keraguan ya teman-teman, self doubt di sini ya. Namun ya, di satu sisi lain sangat-sangat terasa energi pulling you up ya, energi yang saling membantu, saling menopang, saling menyokong ya teman-teman. Jadi ini sangat mungkin banget ya, si orang ini gitu ya, merasakan energi dari tarikan, dimana sangat-sangat mungkin ya orang ini itu banyak dibantu sama kamu secara energi, secara banyak hal untuk bangkit dari banyak keterpurukannya dia teman-teman. Itu yang sangat-sangat mungkin dirasakan sama dia. Nah, energi-energi seperti ini kan juga nggak dimiliki sama semua orang ya. Tidak semua orang memang dengan mudah atau mampu untuk membantu membooster energi orang lain ya. Karena kadang-kadang diri sendiri aja udah banyak masalah, gimana harus menopang energi orang lain gitu ya. Di sini ada energi chaser ya, ada energi mengejar ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat ya, energi hubungan ini itu ada energi yang kejar mengejar ya. Nanti ketika kamu jauh dia mendekat mengejar kamu, nanti kalau dia yang menjauh kamu yang mengejar teman-teman ya. Di sini sebenarnya ada energi di mana proses kejar mengejar itu berlangsung teman-teman ya. Namun di saat itu jugalah kamu selalu berusaha mengerti, memahami, bersabar ya, dan ikhlas menjalankan proses hubungan ini yang memang tidak mudah pastinya ya. Dan teman-teman, energi yang terasa saat ini antara kamu sama dia itu adalah ada sebuah energi yang sangat intens ya. Entah itu emosinya intens, entah itu kerinduannya intens, entah itu emosinya intens. Intinya energi sama kamu tuh sangat-sangat kuat dan sangat-sangat dominan teman-teman ya. Itu yang terjadi antara kamu sama dia. Jadi itu juga yang mungkin membuat dia tersadar kalau energi kalian bukanlah energi biasa ya. Orang ini tuh sebelumnya banyak terpengaruh oleh pihak luar teman-teman. Ada intervensi ya, ketika dengar gosip dari orang soal kamu, dengar opini dari orang lain, pendapat orang lain soal kamu, entah dari lingkungannya lah, dari luar lah, dari keluarga, lah. Itu yang mungkin saja membuat dia itu ada keraguan, ada ketidakyakinan gitu ya. Apakah memang ini mau diseriusin apa enggak gitu ya, bener nggak ya? Mungkin ada omongan-omongan atau pendapat-pendapat orang soal kamu teman-teman ya. Itu yang mempengaruhi dia. Jadi ini orang yang gampang terpengaruh dari luar ya. Namun ada energi tidak terjelaskan antara kamu sama dia. Ada energi the unexplainable. Ada satu energi yang sangat kuat, yang mungkin tidak bisa dijelaskan, yang membuat koneksi antara kamu sama dia teman-teman, yang sangat-sangat kuat, yang itu juga susah dijelaskan dengan logika gitu ya. Dan ada energi manifesting. Hubungan ini banyak berjalan sesuai dengan manifestasi keinginan hati atau pikiran yang dipikirkan oleh kedua belah pihak. Jadi ya, ketika kamu selalu berpikir positif, hubungan ini bisa jalan, hubungan ini sangat mungkin bisa jalan. Tapi ketika kamu berpikir negatif, paranoid soal hubungan ini, itu juga yang terjadi teman-teman.
Itu adalah namanya kekuatan dari pikiran untuk mewujudkan jadi nyata, teman-teman. Jadi sangat mungkin banget orang ini bisa tersadar tentang cinta kamu juga karena ada energi manifestasi yang kamu taruh, ya. Availability, teman-teman. Di sini dia tersadar ya. Ada sebuah energi di mana siapakah seseorang yang dia cari, yang selalu ada, selalu siap, selalu sigap untuk dia, ya, secara energi, secara bantuan, secara waktu, secara pertolongan, ya. Bentuk cinta itu banyak sekali manifestasinya. Bentuk-bentuk cinta itu banyak banget pada perilaku nyatanya. Salah satunya adalah menjadi seseorang yang ada untuk pasangan kita. Itu kadang-kadang nggak semua orang ya. Bagi kalau yang sibuk ya dengan dirinya sendiri gitu ya, kadang-kadang jadinya nggak pernah ada ya ketika dibutuhkan. Jadi dia memang mencari seseorang yang bisa selalu ada untuk dia gitu ya, available ya, yang juga mau berkorban, mendukung gitu ya. Dan secara orang ini mungkin juga sangat-sangat memperhatikan yang namanya chart ya, entah itu secara astrologi lah, secara sio lah, secara pakce, secara weton, secara numerologi atau apapun itu. Memang dalam banyak hal itu chart kalian itu memang chart itu apa ya bilangnya ya, data diri kalian itu memang cocok ya. Mungkin weton kamu sama weton dia memang cocok secara sio, secara astrologi dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, itu yang juga menjadi pertimbangan dia. Dia mencari seseorang yang memang cocok untuk mengisi chartnya dia ya, teman-teman, sesuai dengan datanya dia, tanggal lahirnya dia. Makanya di situ juga lah penting untuk membaca yang namanya bazi gitu ya, untuk tahu secara sio dan banyak hal cocok atau enggak. Dan kalau suara di sini ada energi soul activation, artinya secara jiwa ada getaran yang akhirnya dia sadari ketika dia merenungkan dalam proses dia mencari perjalanan jiwanya kepada seseorang. Di sini bisa terasa, teman-teman, kalau ada energi jiwanya dia bisa merasakan kalau kamu yang mungkin sebenarnya adalah seseorang yang dia cari, yang terkoneksi. Dan dia baru mulai tergugah dan menyadari bahwa tidak ada hubungan yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, pasti selalu akan ada masalah ya, meskipun besar ataupun kecil gitu ya. Istilahnya tuh sebenarnya kalau ada masalah pun tidak usah dibesar-besarkan gitu ya. Kalau ada rintangan atau tantangan itu bukan berarti kalau nggak ada rintangan pasti mulus, itu udah pasti jadi pasangan kita gitu ya. Itu yang akhirnya dia menyadari gitu loh, teman-teman. Sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat dulu siapa sih orang ini. Siapa orang ini? Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang hidupnya itu banyak mengalami kejatuhan dan kegagalan ya. Kayak susah jalan mulus. Jadi mungkin sekali ketika dia mencari seseorang pun ya, dia itu kayak lebih berhati-hati. Apalagi beberapa dari mereka, mungkin nggak semua, pernah mengalami yang namanya divorce ya, perpisahan, perceraian. Mungkin kamu berdealing dengan janda atau duda ya, sehingga kayak kesininya memilih pasangan lagi pun lebih berhati-hati karena sudah pernah gagal sebelum-sebelumnya ya, nggak cocok dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika seseorang pernah gagal, Kak, tapi dia belum pernah nikah kok, bukan janda atau duda, dia single. Nah, coba perhatikan, pernah nggak dia sudah mau serius sama satu laki-laki atau satu perempuan lalu nggak jadi ya, mungkin sudah tunangan atau sudah tahap mau tunangan, tahap mau serius, tahap sudah kenal saling orang tua, udah lamaran apapun itulah ya intinya, tapi nggak jadi nikah. Itu juga bisa dibilang sebagai bentuk lain dari kegagalan ya. Sehingga udah pernah gagal seperti itu, jadi lebih pilih-pilih, teman-teman. Orang ini banyak mungkin berperjalanan dalam pekerjaannya. Ada yang mesti merantau dalam pekerjaannya dia gitu ya, teman-teman. Banyak pekerjaannya dia berhubungan dengan traveling. Dia senang berperjalanan. Ini juga bisa menandakan bahwa mungkin banget dia itu LDR sama kamu. Orang ini itu egonya tinggi, pride-nya tinggi ya. Jadi dia merasa kayak, aku tuh dalam tanda kutip ya, aku tuh bisa loh mendapatkan seseorang yang punya kualitas. Jadi ini seseorang yang menilai dirinya itu punya kualitas sehingga mencari seseorang juga yang sepadan untuk dia ya. Dia suka kemewahan. Di sini juga ada energi seseorang yang memang charming, menarik secara fisik ya, ataupun secara energi. Jadi dia memang pilih-pilih untuk yang namanya pasangan juga, karena dia tahu dia gampang menarik lawan jenis. Energi dari seseorang yang sedang membangun
karirnya, sedang membangun pekerjaannya, sedang membangun finansialnya. Jadi sangat mungkin banget dia juga mencari seseorang yang bisa untuk membantu dia membangun yang namanya keuangan, kestabilan, dan sebagainya. Kita sekarang lihat lebih lanjut nih. Ada energi seperti apa dari seseorang yang akhirnya menyadari ya, kamu adalah energi cinta yang selama ini dia cari. Apalagi teman-teman. Wow, ada energi pernikahan nih. Orang ini mungkin banget mencari seorang pasangan kriteria yang sangat spesifik karena sudah mengarah ke arah pernikahan. Dan sangat mungkin yang dia lihat adalah tadi ya, secara chart memang cocok, secara astrologi, secara zodiak dan sebagainya tadi Sora udah jelasin. Kamu juga selalu ada untuk dia gitu ya teman-teman. Di sini mulailah dia berpikir bahwa dia mengenali bahwa kamu, kalau dalam pernikahan kamu loh orang yang dia cari. Ya, mungkin dia pernah bercerita sama kamu, aku butuh tuh pasangan aku yang misalnya bisa ngurus rumah gitu ya, misalnya dia laki-laki. Nah, ternyata kamu memang yang tipe ngurus rumah gitu, misalnya ngurus anak gitu ya. Terus kalau dia itu apa namanya mencari laki-laki, ya dia akan ngomong bahwa oh mungkin aku butuh seseorang yang sosok ayah dan sebagainya. Intinya tuh husband atau wife material gitu ya. Orang ini tuh punya banyak sekali ketakutan, kekhawatirannya, teman-teman. Ya. Karena kalau surat dia yang digagal sebelumnya, dia juga mungkin pernah ditinggal, pernah di PHP, pernah tidak disetiain ya. Jadi dia tuh juga ada energi kekhawatiran, teman-teman. Dan di satu sisi lain, dia sekarang mungkin banget ada energi kekhawatiran dia kehilangan kamu. Ya. Sebelumnya hubungan ini juga terblocking atau terhalang karena ada intervensi dari pihak luar. Tadi Sora udah bilang ya, intervensi dari pihak luar itu bisa saja karena memang ada orang lain selain kamu. Jadi di sini ada energi di mana dia dalam tanda kutip membandingkan kamu dengan yang lain. Lalu yang kedua ada energi di mana mungkin banget yang Sora bilang ya, keluarganya mungkin kasih dia pendapat ini dan itu, membuat dia jadi mempertimbangkannya. Ada satu pertimbangan soal kamu teman-teman ya, itu sangat mungkin. Jadi ada energi dia tuh sempat mungkin terblocking, gak ada komunikasi sama kamu dan sebagainya. Namun dia tersadar juga kalau kamu tuh ternyata energi safe space-nya dia butuh seseorang yang bisa ngerasa dia nyaman, ngebuat dia ngerasa aman, ada energi keintiman gitu ya. Dan itu yang sangat-sangat bisa dia rasakan di kamu. Yang selama ini dia cari, energi kenyamanan dan keamanan itu bisa dia temukan di kamu teman-teman. Dan dia baru menyadari bahwa yang selama ini dia cari dari seseorang secara visi atau secara misi itu ada di kamu sebenarnya. Hanya mungkin saja cara kamu dengan cara dia berbeda untuk menuju ke visi misi itu. Misalnya dia itu secara visi misi, secara keuangan lebih kepada konvensional. Jadi mau kerjaan-kerjaan yang sudah pasti, kerjaan yang ada jenjang karir misalnya. Nah, kamu tipe yang orangnya open ya. Jadi mungkin kayak bisa kok kita bangun finansial meskipun aku kerjaannya freelancer, kerjaan sampingan, nggak harus kantoran, bisa saja kita bisnis sendiri, usaha sendiri, dagang dan sebagainya. Ada loh orang-orang yang lebih suka dengan jabatan misalnya, dengan jenjang karir misalnya ya, atau harus pekerjaan berseragam biar solid gitu ya. Itu kan kepercayaan orang ya. Dan teman-teman ada energi dijagain ya. Dia tuh mencari seseorang yang bisa menjaga dia juga, men-taking care dia juga, dan itu yang selama ini sudah bisa dia rasakan dan dia temukan di kamu. Dan mungkin banget ketika dia membandingkan dengan orang lain pun dia menyadari bahwa untuk menjaga, men-taking care ya, tadi balik lagi sih energinya diulang lagi di situ. Secara husband atau wife material, kamu yang paling valuable buat dia, paling punya nilai ya. Karena orang ini juga pernah ya teman-teman, pernah ketemu sama twin flame yang salah. Artinya ini kamu atau dia pernah ketemu twin flame yang salah. Dia pernah dekat sama seseorang ya, mungkin yang dianggap sudah menjadi belahan jiwanya dan sebagainya. Ternyata itu bukan yang tepat ya. Makanya ketakutannya dia, ketidakyakinannya dia, pilih-pilihnya dia ya, itu menjadi lebih banyak atau lebih apa ya, bisa dibilang ya, lebih banyak pertimbangannya dia karena dia pernah memilih orang yang salah.
ya. Dan dia itu nggak mau lagi memberikan energi harapan palsu ya. Jadi dia itu berusaha memastikan kalau memang benar nggak ya kamu orang yang selama ini dia butuhkan, orang yang selama ini dia cari gitu ya teman-teman. Dan semakin kesini dia ngerasa selalu ada jalan dimana ketika dia mau jauh dari kamu, semesta itu pun selalu kok mengarahkan dan menggiring langkahnya dia ke kamu. Jadi kayak sudah ada rencana dari semesta kalau energi cinta kamu tuh memang untuk dia dan sebaliknya ya. Yang akhirnya ujung-ujungnya dia mengarah ke kamu. Tuh, dia nyesal juga, dia menyesal, mungkin banget merasa bersalah, pernah menggantungkan kamu, pernah membuat kamu berada menjadi sebuah pilihan. Kan gak ada orang yang senang jadi pilihan sebenarnya ya teman-teman ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang membuat dia itu melihat kenyataan ya. Bagaimana reaksi kamu, apa yang sudah terjadi, itu jadi penilaian dia sendiri teman-teman. Dan akhirnya dia menyadari ya, cuman kamu yang memang energi cinta yang paling dia butuh, yang mungkin selalu ada ketika dia lagi di bawah pun kamu ada. Kamu juga mungkin tidak pernah memanfaatkan dia teman-teman. Jadi orang ini ingin menawarkan kembali batinnya dia, pengen menawarkan lagi cinta romansanya dia ke kamu ya teman-teman. Ada romantic offer. Mungkin dia mau mulai ngedate lagi sama kamu ya. Orang ini teman-teman pernah terperangkap dalam pola berulang, makanya dia bertekad untuk keluar dari pola berulang ya. Mungkin hubungan-hubungan sebelumnya selalu toksik, nggak baik, makanya dia banyak banget milih ya. Namun perasaan dia sama kamu, apa yang terjadi di antara kalian sekarang itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dia sangka akan bisa dia rasakan di kamu ya teman-teman. Dan dia menyesal kenapa dia begitu banyak keraguan-raguan yang dia rasakan ke kamu di batinnya ya. Akhirnya dia menyadari kamu energi cinta yang dia cari. Sebentar ya. Sebelumnya dia mungkin merasa dia terlalu kekanak-kanakan kamu juga ya, baik secara umur ataupun secara pemikiran ya. Dan dia sekarang mulai merasa kehilangan dan bertanya-tanya, kamu tuh bahagia nggak ya tanpa aku? Karena ternyata dia tidak bahagia tanpa kamu. Dan dekat kamu tuh ternyata sangat-sangat menenangkan, sangat-sangat membawa energi positif. Dan itu mungkin yang dia selama ini butuhkan dari orang yang dia cintai. Dan sekarang dia baru mulai memahami dan mengerti koneksi di antara kalian itu sangat-sangat kuat karena ada intervensi semesta. Dia mulai teringat, siapa sih yang bisa diajakin ngobrol sedalam kamu, sepaham itu sama dia gitu ya. Percakapan kalian, obrolan-obrolan kalian tuh menggiring dia kepada satu kenyataan bahwa ya memang kamu yang paling dia suka. Sebelumnya kalian ada pertengkaran, dia yang salah tapi nyalahin kamu ya, dan kamu masih mau bersabar, maafin dia. Dia sebelumnya tidak mau jujur sama kamu apa yang sebenarnya dia pikirin, dia khawatirin, ketakutannya dia gitu ya. Aku tuh sadar apa yang aku lakukan tapi masih aku lakuin. Tapi aku pengen menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi ini energi dari seseorang teman-teman yang pingin jadi lebih baik untuk kamu. Setelah sebelumnya mungkin ada energi kesalahannya sama kamu teman-teman. Ini ada turning point, ada titik di mana situasi berubah. Dan itu semua juga memang terjadi karena banyak proses di sana ya teman-teman. Dia berharap kamu masih mau maafin dia. Ada energi forgiveness ya. Dia berharap kamu maafin dia teman-teman. Dan mau berkompromi untuk memulai lagi sama dia ya. Karena kalau surat di sini, dia juga memahami, cuman kamu loh yang paling bisa mengkompromikan dia, pemaaf sama dia, sabar sama dia, dan mau berkompromi sama dia. Ya. Sora, apakah kalau hubungan ini dilanjutkan, bisa ada titik kebahagiaan dalam hubungan kami? Teman-teman, sebelum-sebelumnya terlihat adanya perdebatan atau adanya diskusi di antara kalian, teman-teman. Cuman di sini adalah hubungan yang banyak sekali proses pembelajarannya. Jadi sangat mungkin banget ya akan ada perdebatan, akan ada diskusi-diskusi yang mungkin juga tidak mudah karena kalian berbeda pendapat, tapi di sanalah kalian saling berproses, saling strength ya, menguatkan teman-teman. Ya. Jadi memang banyak hal yang harus dikorbankan dalam hubungan ini. Ya, ada banyak hal yang harus diproses gitu ya. Tapi memang secara realistis hubungan ini akan lebih stabil ke depannya ya.
Jadi memang harus banyak perenungan ya, perbanyak komunikasi yang diperbaiki. Ya. Satu kartu lagi. Ya teman-teman, di sini ada energi pengertian, energi pemahaman secara emosi. Jadi adalah seseorang yang ingin mengusahakan supaya hubungan ini tetap bisa jalan dan bisa diusahakan gitu ya. Tapi di sini juga ada energi harapan, ada energi cinta, ada energi harapan, ada energi emosi berjalan dengan pelan. Jadi hubungan ini akan berprogres gitu ya, walaupun memang tidak cepat jalannya. Ya, tapi ada progres dalam hubungan ini ke depannya. Sesuatu yang sangat-sangat positif ya pastinya ya. Sekarang kita coba lihat ya teman-teman. Zodiak yang terungkap ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, Cancer, Taurus, Gemini, Sagittarius, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, aku nggak akan jelasin lama-lama dan panjang kali lebar. Intinya gelang keberuntungan ikan ini sisa 1 saat aku bikin video ini. Siapa yang mau, cepetan DM ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Astrologi, alfabet yang terungkap. Cek ya. Nama alfabetnya, nama tengah, nama belakang. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi, untuk lihat jalan hidup sendiri, atau teman-teman yang kepingin untuk belajar baca tarot, ya, atau teman-teman pingin beli alat pembacaannya, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot di satu pintu aja. Atau kamu pingin dibikinin video YouTube seperti di channel ini juga bisa, ya, karena memang banyak yang sibuk ya, mungkin susah mengatur waktu ya, jadi cocok untuk yang berada di luar negeri, sibuk dan sebagainya, jadi bisa tonton atur waktunya sendiri. Oke? NLWJ TKWM UFPF GSVD 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.